kan Bung Fahri dalam banyak kesempatan berbicara tentang atau membaca fenomena menyatunya Pak Jokowi dengan Prabowo setelah sekian lama bertarung itu sebagai momen rekonsiliasi. Dan Pilpres sudah selesai sekarang dan ini masih ada waktu sampai Oktober pelantikan. Nah, bagaimana Anda melihat ini soal rekonsiliasi ini, soal penyatuan ini ya, dalam konteks yang sekarang Pak Prabowo sudah jadi presiden elek lah ya. Presiden elek. Nah, sementara kan Pak Jokowi banyak sekarang kan spekulasi nih, Bung Fahri. Pak Jokowi mulai nervous karena ini dia sebentar lagi lengser gitu, terus mau ngambil Golkar dan seterusnya. Nah, Anda gimana melihat soal hubungan keduanya ini? Saya kira sampai titik ini kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sedang berada di jalan yang benar dalam satu transformasi besar yang akan terjadi di hari-hari ke depan gitu. Karena Pak Jokowi itu telah mengambil satu langkah ya, game changer ya, yang sudah mengoreksi transisi yang kacau terjadi sejak presiden pertama kita. Presiden Pak pertama ke yang kedua kacau. Dari Pak Bung Karno kepada Pak Harto itu tragedi yang pembelahannya masih kita dengar sampai sekarang. Lahirnya Orde Lama, Orde Baru. Sampai hari ini kita masih ngomong, kamu Orde Lama, kamu Orde Baru. Masih ada yang begitu. Pak Harto kepada Pak Habibie juga demikian. Pak Habibie dia mundur. Tapi itu juga nggak smooth gitu. Karena harusnya kan dia diberi kesempatan, tapi oke, dia mundur. Dari Gus Dur ke Ibu Mega juga demikian. Gus Dur mundur. Ibu Mega ke Pak SBY sampai sekarang belum enak suasananya. Pak SBY ke Pak Jokowi, periode pertama Pak Jokowi belum pas. Sekarang sudah alhamdulillah menyatu. Mas AHY udah masuk ke dalam kabinet, Pak SBY dan Pak Jokowi sudah bersatu. Dan sekarang Pak Jokowi sudah melahirkan presiden baru yang terpilih dengan proses pemilu yang tidak bisa kita anggap sederhana. Tapi lolos jauh lebih baik lah dari pemilu yang sebelumnya. Ya, saya sering mengatakan dari jumlah orang meninggal saja saya bilang itu udah luar biasa itu. Dulu kan kita coba ribut soal orang meninggal. Sekarang alhamdulillah. Kita sih bukan alhamdulillah padahal ada orang yang meninggal, nggak begitu. Artinya ada manajemen yang lebih ada baik. Peningkatan gitu. lah gitu. Jadi ini sudah transisinya baik, smooth. Dan kita ini ada jeda 8 bulan, untung presiden yang terpilihnya sejalan dengan Pak Jokowi. Coba kalau enggak, betapa tegangnya dan bisa kembali ada masalah. Nah, semua ini sistemnya itu karena bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, game changer 2019 bergabung dan kita merancang ya. Hasilnya udah banyak. Covid kita lewat, krisis ekonomi, krisis regional, kita bertahan, kita menjadi negara yang baik sekarang. Nah, sekarang di ujung-ujung transisi ini saya kira satu hal yang kita harus sepakati adalah pertama, kita harus mencari jalan untuk mengorganisir rekonsiliasi yang sudah sukses ini menjadi satu transisi yang baik bagi semuanya begitu. Ya, keinginan untuk melihat Indonesia yang melompat ke depan, yang bersatu dan menuju Indonesia Emas 2045. Pak Jokowi, saya kira dia paham betul, ya, apalagi sekarang dia juga punya anak yang jadi wakil presiden ya. Dia sudah melakukan sesuatu yang baik dan yang benar begitu. Tinggal berikutnya adalah bagaimana kalau di pikiran Pak Prabowo yang saya pernah dengar langsung, dia ingin supaya semua presiden itu punya kesibukan untuk membantu pemerintah. Itu yang saya pernah dengar sama beliau. Itu yang saya bilang kan, selama ini kan transisinya putus. Presiden yang berganti itu dijelekin. Rupture, patahan. Patah jadi gitu. patah ya. Kemudian dijelekin begitu, dan bahkan jejaknya mau dihilangkan gitu. Tapi kalau Pak Prabowo yang saya dengar adalah, dia mau semua presiden itu ada karyanya selanjutnya. Bahkan beliau pernah mengatakan, kita bikinkan kantor untuk semua mantan presiden gitu loh. Kalau di Amerika kan gitu, kita lihat mantan presidennya sibuk sana kemari menjadi diplomat-diplomat dari negaranya kan, bantu
orang dalam bencana, bantu perbaikan gizi, kelaparan di Afrika, pemilu di Timur Tengah, dan sebagainya. Itu kan keliling mereka itu. Menjadi bagian dari kebesaran dari bangsa kita. Nah, saya kira itu diantara cara-cara transisional atau yang harus dilakukan ke depan supaya rekonsiliasi kita bertahan. Tidak saja antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tapi semua presiden kita yang pernah memimpin kita harus ada dalam satu nafas rekonsiliasi menuju tangga-tangga yang sedang kita susun untuk Indonesia emas dan sebagainya. Nah, manajemennya yang harus dilakukan saya kira gitu. Sebab banyak orang yang sekarang misalnya ada yang bilang kita bikin sistem koalisi. Saya dulu pernah mengusulkan lahirnya undang-undang koalisi karena dalam presidensialisme kan tidak mengenal koalisi. Kenapa? Karena presiden dipilih rakyat. Kalau dia dipilih rakyat, dia nggak boleh ditandingi. Dalam sistem kita, presiden itu dalam presidensialisme, presiden adalah raja yang dibatasi kekuasaannya. Pada dasarnya dia nggak boleh diduakan. Itu cara berpikirnya dulu gitu. Tapi peran orang lain itu yang banyak, ya tetap harus diberikan. Ada banyak. Ya kalau soal kesibukan pensiun, saya tadi bilang sama-sama, saya aja ini pensiunan anggota DPR sibuknya kayak apa? Apalagi pensiunan presiden pasti sibuknya kan banyak lah ya untuk bangsa ini gitu. Saya kira itu aja yang harus kita kelola ke depan. Saya kira. Kalau soal tadi yang presiden nggak boleh diduakan ya, karena dialah yang satu-satunya dipilih oleh rakyat, itu artinya bahkan ketua partai pun, ini kan Anda sebut sebagai salah kaprah itu. Ketua partai itu nggak punya, nggak bisa mengendorse atau mengontrol atau mendominasi presiden ya harusnya. Nggak boleh. Kan ini beda sistemnya. Karena kalau, kan gini, dalam sistem parlementer, rakyat tidak memilih eksekutif. Yang memilih eksekutif adalah parlemen nanti. Parlemen yang membentuk eksekutif. Makanya disebut parlementer. Jadi parlemennya ngumpul, kalau dapat suara mayoritas, dia disebut dengan ruling majority. Yang tidak dapat namanya opposition gitu. Makanya ketua-ketua partai dalam sistem parlementer itu kuat. Karena dia yang memimpin koalisi itu nanti. Dan rata-rata ketua partai itu nyalon. Dan menjadi anggota dewan, baru dia juga kuat gitu loh. Makanya partai terbesar jadi Perdana Menteri gitu. Nggak bisa dia jadi Perdana Menteri kalau dia tidak jadi anggota dewan gitu, karena dia nggak dipilih rakyat gitu. Satu. Yang kedua, kalau dalam sistem presidensialisme, rakyat nggak milih, rakyat itu milih langsung eksekutif. Rakyat tidak saja milih legislatif, tapi dia milih eksekutif. Rakyat yang mutusin, nyawa kami yang banyak, yang besar ini, kami serahkan kepada dua orang, kepada satu orang ini, yang akan memimpin republik ini, dan dia kuat, dan jangan ditandingi. Gitu loh. Yang bisa menandingi adalah kami pilih yang lain lagi, namanya legislatif. Makanya saya bilang presidensialisme, nama lainnya adalah kongresionalisme, karena kongresnya juga dipilih rakyat. Di Amerika kan yang bertarung cuma kongres sama presiden. Ketua umum partainya nggak ada. Lo di Indonesia ini yang petantang petenteng ketua. Jadi kalau menurut Anda, misalnya istilah petugas partai untuk Pak Jokowi atau bahkan untuk Ganjar apa itu salah kaprah? Nggak boleh itu sebenarnya. Nggak ada petugas partai. Petugas partai, iya mungkin kalau dia belum menjabat, tapi begitu dia jadi pejabat publik, partainya mundur. Dia sudah diberikan kewenangan oleh rakyat, kita tidak boleh ganggu pekerjaan dia. Dalam sistem demokrasi, partai politik itu tidak boleh punya jalur komando dengan kader-kadernya yang sudah diberikan mandat rakyat. Itu subversi itu. Nggak boleh. Dia di dapur. Dia selesai aja melahirkan orang-orang hebat ini yang kelihatan di layar-layar TV itu. Udah itu orang-orang pilihan rakyat. Partainya di mana? Di dapur. Nah, ini enggak kita, orang-orang yang sudah dipilih rakyat dipanggil dari belakang. Kamu petugas partai, ya kan? Bisa dipecat, bisa di-PAW. Itu harusnya dihilangkan semua itu. Orang kalau sudah dipilih rakyat ya nggak boleh dong. Nyawanya diberikan oleh rakyat. Kok ketua umum partai nggak dipilih rakyat yang ngatur, gimana coba? Nah kayak gini-gini ke depan mesti kita perbaiki saya kira. Gitu. Dan ini diantara yang akan melengkapi perbaikan politik kita dalam rekonsiliasi ini. Ayo kita pikir kembali, kita urai yang sudah kusut, kita bikin jernih lagi. Saya kira itu yang mesti kita lakukan ke depan. Nah saya ingin kembali ke soal tadi, momen rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo ya. Tadi kan Bung Fahri bilang bahwa keinginan Pak Prabowo adalah bahwa mantan-mantan presiden itu tetap punya peran kontribusi dalam pekerjaan besar Indonesia emas gitu kan.
Nah, tapi kan gini, akan ada yang spesial nih dari hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo. Karena narasi Indonesia Emas itu kan narasinya Pak Jokowi, ya kan? Itu kan ya bahwa ini kita momen menghadapi tantangan geopolitik, ada bonus demografi yang nggak boleh disia-siakan menuju di Indonesia Emas, dan Pak Prabowo mengklaim sebagai pelanjut. Kan ini keberlanjutan, ya kan? Nah, memang kemudian pertanyaannya bagaimana nih dinamika hubungan keduanya ini nanti nih, sampai Oktober. Dan setelah itu, kan ada ide misalnya Jeffrey Giovanni gitu, Bang Jeffrey mengusulkan tentang koalisi permanen, seperti terjadi di misalnya di Malaysia atau Barisan Nasional, yang sehingga koalisi proyek atau agenda keberlanjutan itu lancar, ya tidak direcokin dengan pernik-pernik pertengkaran parpol gitu, Bung. Dan itu diketuai oleh Pak Jokowi, nggak tahulah ketuai atau apa, diramu oleh Pak Jokowi, sehingga mereka itu, ya Pak Jokowi kan didengar oleh semua elit, gitu. Nah, terus kemudian dan Pak Prabowo justru dengan adanya koalisi permanen ini fokus, Pak Prabowo Gibran fokus ke itu agenda keberlanjutan ini, gitu. Menurut Anda gimana skema semacam itu? Ya, pertama-tama kalau Malaysia itu kan dia adalah parlementer, ya. Jadi memang koalisi itu dibentuk untuk membentuk pemerintahan. Tapi kalau dalam presidensialisme memang tidak boleh ada kekuatan lain yang tidak diberikan mandat oleh rakyat yang menjadi matahari kembar bagi presiden itu. Makanya saya kira kalau kita mau melanjutkan tema rekonsiliasi itu, basisnya itu lebih kepada kerja aja. Jangan kepada political struggle gitu. Itu nanti melelahkan, Mas, gitu. Jadi kita itu misalnya ada banyak pekerjaan yang bisa kita bagi tugas-tugasnya gitu. Dan saya kira para petinggi atau para senior bangsa ini harus tetap hadir untuk memberikan advice, memberikan pandangan kepada presiden, ya. Dalam banyak hal yang harus dilakukan oleh presiden, dan bila perlu presiden kemudian juga memberikan tugas kepada mereka untuk mengerjakan sesuatu yang harus mereka kerjakan di tempat-tempat itu gitu. Misalnya untuk lobby dunia internasional, untuk menjadi diplomat dalam isu-isu global, climate change atau apalah kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang saya kira perlu kita susun yang formatnya gitu. Tapi pertama kalau kita mau modernisasi kita modern adalah kurangi pemain-pemain di belakang layar. Makanya kenapa saya juga dengan ketua umum partai nggak setuju mereka atur-atur itu pemain di belakang layar, itu nggak boleh. Dalam demokrasi itu clear semuanya, transparan. Siapa yang mendapat mandat rakyat, siapa yang secara resmi dipilih oleh rakyat, itulah yang bertugas. Jangan ada orang yang dipilih rakyat kewenangannya lebih kecil dari orang yang tidak dipilih oleh rakyat yang di belakang layar. Ini kan yang disebut dengan oligarki itu. Nah, mesti dibikin clear semua gitu. Jadi jangan banyak penanding presiden gitu. Jangan bergen dengan presiden dalam pemerintahan. Kalau dari luar, masyarakat sipil, media, civil society, NGO, LSM dan sebagainya, ya silakan, karena memang itu pilar-pilar penting dari demokrasi yang harus hadir gitu loh. Jadi formatnya mesti kita cari, tapi apa yang sudah kita capai ini sudah luar biasa. Jadi panggilan untuk terjadinya rekonsiliasi saya kira akan terjadi dengan sendirinya. Kalau kita nanti mau menyederhanakan sistem politiknya gitu ya, dengan lahirnya undang-undang baru, ya perikatan-perikatan itu memang harus legal formal. Tidak boleh kita membangun perikatan-perikatan dalam pemerintahan untuk menandingi presiden. Misalnya mohon maaf, di masa yang lalu ada menteri yang dengan tegas mengatakan, mohon maaf ya, saya punya 2 bos. Satu presiden, katanya, satu ketua umum saya. Loh, nggak boleh. Anda bosnya cuma 1. Kalau Anda jadi anggota kabinet, bos Anda cuma 1, cuma presiden. Karena dia yang dapat mandat rakyat, dan sebagian dari nyawa mandat rakyat itu diberikan kepada Anda. Partai politik nggak ada, dia di belakang sono. Anda kerja sebagai profesional, nanti Anda diumumkan dengan hasil-hasil kerja Anda yang baik bagi rakyat, bahwa Anda adalah orang partai tertentu, itu aja.
partai Anda dapat nama baik dari baiknya pekerjaan Anda. Bukan kemudian agenda presiden di-cheating oleh mereka untuk kepentingan partai politik. Ngerusak. Nggak boleh. Dari dalam eksekutif tidak boleh ada dua cahaya yang datang. Itu harus cuma satu. Nah, saya kira itu yang menurut saya perlu di-clearkan di masa yang akan datang. Kalau kita mau pemilu ini atau politik kita ini benar-benar transparan. Karena kalau politik kita dikelola dari belakang layar, lelah, market juga capek, bos. Yang namanya investment segala macam tuh nggak bakalan datang ke negara kayak begini. Investasi tuh datang ke negara yang jelas. Uang itu sifatnya pengecut. Kalau nggak terang dia nggak mau datang. Begitu mulai gelap dia kabur gitu. Itu kata orang Arab. Iya. Yang saya dengar begitu. Menarik. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Bung Fahri. Kita udah ngobrol cukup lama ya, dan banyak hal yang kita bicarakan. Ini soal, saya mau spesifik lagi nih, soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lah ya. Kan ada yang bilang, ini bahkan juga dari sejumlah kalangan yang tadinya pendukung Pak Jokowi. Ya teman-teman dulu di bahkan di Cokro TV sebagian kan yang sekarang sudah nggak di Cokro TV kan bilang bahwa Jokowi itu dia mendukung Prabowo itu adalah kayak masuk ke dalam terjerat gitu, terjebak ke dalam sesuatu yang nanti akan mengubur dirinya sendiri gitu. Jadi Prabowo, jadi narasinya itu kira-kira Prabowo ini kan nggak pernah menang kemarin. Sekarang dia menang itu kan karena ada blessing lah atau endorsement dari Jokowi, terus menang. Jadi faktor Jokowi itu penting. Tapi ini ketika Prabowo menang, sudah jadi presiden, udah beda cerita nih, gitu. Jokowi udah nggak jadi presiden lagi, ya dia bisa apa, gitu. Dia akan dikecoh atau ditipu oleh Prabowo, gitu. Dan ya Pak Jokowi kemudian legasinya hancur, gitu. Ini dari kalangan yang tadinya pendukung keras Jokowi loh, yang merasa bahwa ini penyatuan ini adalah sesuatu yang justru doomsday bagi Jokowi. Sementara kalau narasinya Bung Fahri kan ini rekonsiliasi. Hentikan itu pertengkaran yang sudah lama mengakar di masyarakat dan di elit. Waktunya menyongsong masa depan. Ini tantangan besar banget nih. Gitu. Gimana Anda melihatnya ini? Saya kira ya hubungan spesial antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menurut saya ya saya pernah mengatakan itu monumen ya. Dan dalam sejarah kita tidak sekedar insiden ya. Insiden. Dan dalam sejarah kita ini diantara game changer. Dan karena itu ikhtiar untuk mengelola dan mempertahankan hubungan baik antara mereka berdua, khususnya dan juga diantara para pemimpin-pemimpin lain itu adalah diantara terobosan-terobosan politik yang mesti kita lakukan. Pak Jokowi itu lebih muda dari Pak Prabowo. Dan karena kemudaannya itu, tentu kesehatan, kekuatan, tenaga, inspirasi. Apalagi beliau memimpin kita 10 tahun ini tidak dalam suasana yang mudah juga. Ada krisis, ada COVID dan sebagainya. Saya kira dia sangat kaya untuk ditinggalkan. Dia terlalu berpengalaman untuk diabaikan apa yang dia lakukan itu. Dan itulah sebabnya saya kira kita mesti mencari format yang positif bagi partisipasi lanjutan dari beliau. Dan karena sekarang ini kan tidak dibuka kepada kita, tentu beliau berdua juga mendiskusikan ya apa yang sebaiknya menjadi pembagian tugasnya masing-masing gitu loh. Sebab kan pos-pos yang dipilih oleh rakyat kan nggak mungkin, udah nggak mungkin diisi kan oleh beliau, itu kan nggak mungkin karena itu sudah lengkap gitu. Tapi yang lain-lainnya berdasarkan kewenangan yang ada pada presiden untuk mengatur rekonsiliasi ini ke depan, saya kira formatnya itu saya percaya akan dibuat sebaik mungkin supaya hubungan antara para presiden dan khususnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap positif. Gitu. Ya Pak Jokowi memang muda, tetapi dia sudah menjadi presiden 2 periode. Dan ya, Obama lebih muda lagi pensiunnya ya, sehingga sampai sekarang dia dalam sistem politik Amerika yang mapan aja, Obama itu masih sangat punya pengaruh gitu ya. Saya kira nggak ada masalah dengan soal punya pengaruhnya, apalagi kalau
Obama sekarang yang jadi presiden itu kan bekas wakilnya kan. Jadi kalau Pak Jokowi itu bekas lawannya, kalau Obama itu bekas wakilnya. Dan tetap berkontribusi gitu. Malam-malam ditelepon, begini gimana? Obama jawab, ini yang mesti kamu lakukan begini. Itu tidak ada masalah itu. Selama itu masuk melalui presiden, karena kita menghormati presidensialisme, itu hubungan khusus itu tidak ada masalah. Apalagi menelpon orang yang memang 10 tahun ini berpengalaman mengelola negara. Kadang-kadang kita nelpon orang yang nggak jelas juga kan, kadang-kadang penting juga gitu loh. Saya kira itu akan jalan begitu. Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak lah. Apalagi kalau bicara pribadi Pak Prabowo ya. Iya kan itu. Prabowo itu bahwa Prabowo akan mengkhianati Jokowi atau apa? Pertama, Prabowo itu saya tidak pernah melihat dia mengkhianati orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo sebenarnya menyakiti orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo menipu orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo itu melupakan jasa orang. Itu sesuatu yang mustahil tuh dalam kosakata Pak Prabowo, dalam hidup Pak Prabowo. Jadi saya malah sangat optimis Mas bahwa akan ada sesuatu yang unik dan mengharukan ya. Saya unik dan mengharukan ke depan ini dalam hubungan dua orang ini gitu. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi dan karya dari Pak Jokowi dan karya dari berdua ini yang mengantarkan kita sampai pada posisi stabil sekarang ini, luar biasa. Tidak mungkin itu akan... Memang ada orang sih yang pikirannya kan, kalau bisa orang ini berantem ya dua ini kan. Kan ada tuh begitu tuh. Kalau bisa ini orang berkelahi terus ya kan. Wah udah, Jokowi mulai ditinggal. Ini udah jalan sendiri. Itu kan angan-angan mereka karena niat jahat untuk supaya orang ini berantem gitu. Enggak mungkin lah. Orang ini terlalu kuat, terlalu dekat begitu ya. Dan Pak Prabowo tuh sampai 2 hari yang lalu kita duduk-duduk begitu lihat di TV kan, tiba-tiba Pak Prabowo ngajak berdiri, kita suruh berdoa kan. Fahri, kamu berdoa katanya. Saya bilang, kenapa saya Pak? Saya bilang Pak Jul aja, saya bilang begitu. Oh Pak Jul aja ya, Muhammadiyah ya. Kata, ya Pak, Muhammadiyah, saya bilang gitu. Kan kita nggak enak kan, karena dipanggil dari jauh suruh berdoa. Akhirnya habis itu ngobrol-ngobrol, dia bilang, luar biasa Pak Jokowi ya. Apa yang dia lakukan kepada saya, ya, kepada kita semua ini, luar biasa. Dia masih ulang terus. Jadi mustahil lah, kalau ada orang yang ngomong begitu ya, karena niatnya mau mecah aja. Kalau kita kan, niat kita bukan mecah. Kita ingin negara ini bersatu, bukan cuma Pak Jokowi loh. Pak Prabowo itu ingin mengumpulkan yang lain. Tapi tetap saja, sistem kan harus ada. Kan gini, kadang-kadang kita kelirunya itu, ada presiden, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Kita lupa bahwa ini ada sistem. Ada check and balance mechanism, ada judicial yang independen, ada media, ada masyarakat sipil. Ini semua masih ada. Jangan kita anggap setelah kita milih Pak Prabowo, seolah cuma Pak Prabowo yang ada di Republik ini. Enggak. Semua juga masih ada gitu loh. Karena itu kita bagi tugas saja. Tapi jangan mengharapkan ada perpecahan. Saya kira itu jelek gitu. Kalau yang soal itu, soal kan Prabowo dan Gibran juga kan bilang bahwa ada niat untuk merangkul 01 dan 03 untuk ikut bergabung, apa itu konteksnya gimana itu? Apakah kan Anda bilang bahwa tetap check and balance mechanism harus ada kan, artinya partai oposisi juga harus, yang menjadi oposisi juga harus kuat dong. Makanya kan sebenarnya kalau saya ya, yang penting sebenarnya komitmen untuk membuat dewan lebih independen. Kan begini ya, parlementer itu gampang digoyang, gampang dijatuhkan. Begitu koalisinya pindah ke oposisi, ruling majority jatuh menjadi oposisi. Tapi dalam presidensialisme nggak bisa. Presiden terlalu kuat. Mau jatuhkan presiden tuh begini caranya. Pertama kita nanya dulu, hak bertanya namanya. Dalam rapat-rapat dengan menteri dulu kita tanya. Kita nggak boleh nanya presiden nih. Karena dalam sistem presidensialisme tidak ada mekanisme debat antara presiden dengan anggota Kongres. Tidak ada. Yang kita debat itu adalah pembantu-pembantu presiden. Hak bertanya. Kalau menteri nggak bisa menjawab hak bertanya, ada yang rumit, kita bawa ke hak interpelasi. Kita tanya pemerintah secara tertulis dalam forum paripurna. Kalau dia nggak memuaskan, nggak jawab interpelasi, kita pindah kepada namanya hak angket. Baru kita investigasi. Kenapa dia nggak bisa jawab? Jangan-jangan ini ada masalah. Ada pelanggaran atau diduga ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Hak
angket menemukan, barulah keluar hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu semacam tuntutan yang dilakukan oleh Dewan atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hak menyatakan pendapat itu dikirim ke Mahkamah Konstitusi apabila hak menyatakan pendapat itu mengatakan presiden yang telah diinvestigasi melalui hak bertanya, interpelasi, dan hak angket ini ditemukan telah melakukan 1 dari 12 article of impeachment. Pasal yang menyebabkan dia dianggap berkhianat kepada negara, melakukan korupsi, tindakan tercela, dan sebagainya. Itu ada itu, jelas pasalnya. Dibawa ke MK. MK lalu mengundang sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi. Panjang ceritanya, Mas. MK belum tentu setuju. Setelah dihadirkan, nanti presiden datang dengan jaksa agung dan penasihat hukumnya mengatakan itu nggak benar, ini begini-begini. MK bisa mengatakan itu nggak benar, batal di situ. Atau kalau misalnya MK menyetujui terjadi impeachment, nggak bisa diputuskan oleh MK, dibawa ke MPR. Di MPR sidang lagi, masuk DPD. Ini juga bukan armada kecil ini kan. DPD bilang kami nggak setuju. Nggak jadi, Mas. Jadi presiden dalam presidensialisme itu terlalu kuat. Karena dia kuat, ya kan, sistem oposisinya juga dibangun oleh rakyat dengan cara memilih oposisinya langsung melalui DPR. Kongres ini, DPR dan DPD. Makanya sebenarnya kalau partai politik mau tulus, keluarkan itu yang namanya hak recall. Partai tidak boleh maksudnya hapus. Hapus itu. Jangan partai politik harus dilarang memecat anggota dewan. Seperti yang terjadi pada saya. Saya dipecat, ditolak oleh pengadilan. Ya kan? Harusnya itu yang dijaga, Mas. Supaya apa? Anggota dewannya tetap boleh nanya. Kan yang ditanya bukan presiden, yang ditanya itu menteri. Kalau galak anggota dewan kepada menteri, presiden juga happy dong. Saya bisa lihat anak buah saya dari jauh. Siapa yang kerja bener nih? Wah, si itu gelagapan, dia nggak bisa jawab. Berarti itu menteri nggak bener, pecat aja. Kan begitu, Mas. Prerogatif itu berlaku gitu loh. Saya kira ini sistemnya begitu, Mas. Udah indah sistem kita ini. Jadi kita nggak perlu terlalu cemas lah, karena ini semua udah ada kok. Gitu. Jadi setelah ngobrol dengan Anda ini, kemudian kelihatannya masa depan cerah lagi. Gitu. Oke, Bung Fahri Hamzah, terima kasih atas diskusi dan obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.